Nah, teman-teman, jika Anda merasa ingin mendapatkan hasil yang cukup lah, hasil yang cukup, yang meskipun cuci mobil, cuci motor di tempat Anda itu tarifnya tidak mahal sekali dan tidak murah sekali, kadang rame, kadang sepi ya, kadang nyuci 10 mobil, kadang 5 mobil, kadang tidak ada. Nah, itulah memang usaha itu begitu. Dan juga cuci motor kadang ramai kadang tidak. Itu biasanya bagi teman-teman yang masih pemula ya, masih pemula itu khawatir, rasa resah, rasa khawatir, rasa apa ya namanya, nah besok itu ada pelanggan apa tidak ya, besok ada yang uji apa tidak, besok hasilnya maksimal apa tidak ya, besok jangan-jangan saya rugi, besok jangan-jangan tidak ada yang pelanggan lagi. Nah, jadi perasaan khawatir, perasaan bayang-bayang ketakutan untuk memulai usaha, ketakutan akan keberhasilan, berhasil atau tidak, nah bisa bertahan apa tidak, bayangan apa ya, sesuatu bayangan dimana ketika cuci mobil motor Anda, cuci mobil motor panjenengan itu terasa menurun, penghasilannya menurun atau mulai sepi, atau Anda sudah mulai lelah, capek. Nah, kenapa lelah? Lelah itu mungkin karena perasaan juga bisa. Perasaan apa? Selain tenaga mungkin terkuras, hasilnya belum maksimal, atau hasilnya hanya pas-pasan gitu ya. Sebenarnya ada enggak sih mas? Ada enggak sih celahnya? Celah atau jalan atau apa ya, usaha yang lebih menghasilkan itu ada enggak mas? Yang bisa menjadi apa namanya, berdampingan dengan usaha cuci mobil motor. Sebenarnya banyak sekali teman-teman ya usaha jasa ini, tetapi harus memang 6 bulan pertama itu Anda harus menjalani, merintis, mengenalkan. Dan cara mengenalkan itu saya sudah share di video bagian strategi ya. Strateginya ada sekitar 12-20 video. Strategi itu Anda terapkan. Yang kedua, Anda memanfaatkan Google Map atau GPS, dan itu juga sudah saya share di video di strategi, bagian playlist strateginya. Yang ketiga, Anda tetap bermain promosi, bermain diskon ya. Kemudian kalau Anda tinggal di jalan apa ya, tempat keramaian atau induk kota atau jalan poros atau dekat-dekat keramaian jalan raya, maka Anda bisa membuat layanan fasilitas atau paket atau bundle. Paket itu banyak sekali. Paket cuci mobil plus makan pagi, paket cuci motor plus makan siang. Nah, kalau dekat pabrik itu biasanya orang kan tarifnya murah-murah tuh makan siang ya. Nah, kalau paling sederhananya, kalau Anda mau lebih lebih telaten lagi, itu buat warung makan Pok W. Pok W itu jipuk dewe. Kalau bahasanya wong Jawa itu Pok W, warung makan jipuk dewe. Nah, jadi tidak usah khawatir teman-teman. Nanti ada yang curang, ada apa, pelanggan yang datang itu ngambil nasi, ngambil lauk, gini-gini pada curang. Tidak usah terlalu khawatir ya. Rezeki sudah ada yang mengatur. Ya, takarannya itu berapa tidak akan keliru. Tapi ikhtiar Anda, usaha panjenengan itu yang harus dirubah-rubah memang. Jadi kalau rezeki takarannya berapa besarannya, batasnya berapa rezeki itu, sampai usia berapa dia dapatkan rezeki, itu sudah ada ketetapannya. Tapi ikhtiar dan usaha itu memang harus dikejar, harus
apa ya namanya itu, berubah-ubah, mencari caranya, mencari metodenya yang tepat, mencari celahnya. Nah gitu loh, karena pesaingnya banyak, karena orang yang berusaha di tempat Anda, di ruang lingkungan atau jalan-jalan sekarang ini ya, pesaingnya udah banyak. Apapun usahanya, baik itu bengkel mobil, bengkel motor, cuci mobil, cuci motor, salon mobil, salon motor, semua ada pesaingnya. Tapi kalau sampean itu bisa mencari celahnya, untuk mendapatkan hasil lebih maksimal. Contohnya, kalau sampo touchless itu Anda menghitung tidak terlalu untung, Anda pakai sampo biasa tapi harus dengan cairan APC misalkan. Terus lagi misalkan Anda baru merintis, tempatnya belum sempurna, maka Anda harus berusaha mencapai rehab atau memperbaiki tempatnya. Dengan apa? Dengan uang harian itulah yang diputar. Jangan mengandalkan uang kantong atau uang pinjaman, atau uang apalagi uang pinjaman, uang kantong, uang arisan, uangnya orang tua. Jangan, tapi Anda harus berputar bagaimana penghasilan 50.000 sampai 100.000 sampai 200.000 itu bisa Anda gunakan nanti setelah 6 bulan itu untuk memperbaiki fasilitas yang ada. Itu dulu, jadi stepnya itu dulu. Nah, Anda sampai nanti akan merasa senang kalau step-stepnya itu Anda berhasil. Nah, makanya saya sarankan panjenengan sampean jangan ngutang di bank. Kalau modal pertama sudah ngutang, ya sudah, udah jalannya itu udah sulit. Karena uang itu lunyu, uang itu licin. Nah, seberapapun uang yang Anda pegang, maka akan habis. Maka caranya untuk mengelola keuangan, saya sudah share di video bagian pengelolaan keuangan ya, supaya harian itu Anda tidak usah ngambil banyak. Misalkan hasil 50.000, Anda ngambil itu usahakan sekitar 10 sampai 20.000 aja. Nah, itu Anda jalankan dulu. Nah, selama 6 bulan itu. Nah, kemudian yang lain apa Mas? Supaya mendapatkan hasil maksimal, ada caranya. Nah, dan caranya itu variasinya banyak. Nah, kalau saya kan rental alat gunung, ada cuci mobil, cuci motor, ada salon mobil, salon motor, dan juga jualan. Ya jualan apa aja. Kadang jualan baju, kadang jualan celana, kadang jual tas gunung, kadang jual sepatu, kadang jual mesin kayak gini, mesin jet cleaner, mesin yang besar yang seperti iPower, seperti Lakoni. Artinya apa? Jalan rezekinya banyak loh. Pak, sampean masih kerja, enak dong. Siapa bilang tidak ada orang yang posisinya sangat enak banget, itu tidak ada sebenarnya. Nah, karena di dunia ini memang tempatnya untuk berusaha menanam. Sekalipun orang itu punya uang banyak, dia tuh masih terancam dengan satu, rasa sakit, ya, takut sakit, takut musibah, takut hartanya hilang, takut anak-anaknya kena musibah, takut diancam orang. Karena kan orang yang kaya raya ya pasti punya rasa takut hartanya hilang. Nah, maka sebenarnya ketika kita itu merintis dari sesuatu yang sedikit, sesuatu yang sepele, yang nilainya itu sedikit, sebenarnya itulah pelajaran atau cara belajar kita untuk mengelola sikap kita, mengelola keluarga kita, mengelola sistem atau manajemen usaha kita. Nanti kalau sudah semakin besar, step satunya memperbaiki, mungkin membuat plasternya diperbaiki, kemudian mencari cadangan mesinnya, kemudian atapnya ditambah, kemudian pelayanannya, hidroliknya mungkin kalau sudah ada uang ditambah. Tapi yang saya sarankan yang diputar itu adalah uang hasil harian, bukan dari uang kantong pokok atau uang uang dapur, uang pinjaman, kemudian uang
jualan sapi, jualan kerbau, jualan motor, jualan mobil. Jangan coba Anda menggunakan uang harian yang didapat itu aja. Mas, sebulan cuma dapat 2 juta, ya enggak apa-apa. Yang penting Anda itu berani dan rajin untuk investasi. Investasi alat-alat cuci mobil, cuci motor, perlengkapan, bahan, kemudian daya dukungnya, sarana pendukungnya, lampu-lampu, hidrolik, mesin, kemudian selang, kemudian tandon, dan lain banyak sekali. Kalau itu panjenengan nanti lengkapi satu persatu, nanti akan kena. Gitu. Tetapi kalau Anda membayangkan sesuatu yang besar, ya yang besar dulu, pasti kalau Anda membayangkan punya salon mobil begini, kayak tempat saya itu modalnya kok langsung jadi, modalnya tidak cukup 20 juta. Tapi karena saya merintis dari beli yang sedikit-sedikit dulu, mesinnya satu, mesin poles satu, mesin dual action satu, alat gunung satu terus. Jadi setiap 1 bulan saya beli sepatu satu, tas gunung satu, tenda satu, terus lama-lama kena juga. Sambil mempromosikan. Nah, mempromosikan ke orang-orang, kita cari pangsa pasar anak muda, cari pangsa pasar. Kalau saya sudah share di video saya tentang sabun cuci piring, sabun colek, sabun apalagi pengilap cat mobil, kemudian juga porselen, kemudian apa itu banyak sekali ya, ada 10 resep itu kimia. Kalau Anda mau jual ke daerah Anda, dititipkan di warung-warung, tidak usah bayar dulu ya gitu, tidak apa-apa gitu. Kalau satu kecamatan itu warungnya ada banyak, pasar itu berapa orang yang ada di pasar jualan sabun cuci piring, Anda tinggal titip satu lesen aja. Nah, resepnya sudah saya kasih, Anda tinggal cari bahannya, kemudian diracik, jual dengan kemasan yang lebih bagus kalau bisa, kemasan aqua atau kemasan apa yang lebih bagus sehingga harganya bisa dinaikkan. Itu teman-teman ya, supaya teman-teman tetap eksis, hasilnya meningkat. Kemudian jangan lupa belajar dan konsultasi, itu penting sekali teman-teman ya. Kalau Anda itu cuman bekerja saja, maka seperti buah yang manis tapi baunya tidak sedap dan bentuknya jelek. Nah, jadi orang yang bekerja saja terus menerus tidak belajar, maka seperti buah yang rasanya manis tapi bentuknya jelek, baunya tidak wangi. Tapi orang yang belajar dan bekerja seperti buah yang bentuknya bagus, menebarkan bau yang wangi dan rasanya manis. Nah, itu orang yang mau belajar ya dan mau bekerja. Anda pilih yang mana? Kalau orang belajar saja itu cuman baunya wangi, bentuknya bagus tapi rasanya tidak manis, itu orang yang belajar aja. Maka belajar dan bekerja lah itu, terus belajar kerja terus seperti itu sampai meningkat dan perbaiki diri, ya kan begitu.